Antara tahun 2016 dan 2018, PT Telkom Indonesia dan anak usahanya diduga terlibat dalam skema korupsi proyek fiktif. Modusnya sederhana namun merugikan, pencairan anggaran untuk proyek-proyek yang sebenarnya tidak pernah ada. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan 9 tersangka, baik dari internal Telkom maupun pihak rekanan swasta yang telah membuat total kerugian negara sebesar 431,7 miliar rupiah. Menurut saya ya, kasus di Indonesia ini terlalu banyak korupsinya. Dari PT Telkom maupun korupsi-korupsi di tempat lainnya, karena kan sangat marak nih ya korupsi di Indonesia akhir-akhir ini. Itu menurut saya sebagai mahasiswa itu sudah menurunkan integritas mereka di mata saya. Karena mereka seharusnya kan sudah sumpah di bawah kitab Alkitab mereka masing-masing. Harusnya mereka bisa menjaga kepercayaan tersebut. Sebagai mahasiswa, saya melihat kasus ini sebagai cerminan lemahnya tata kelola dan pengawasan di BUMN, sekaligus contoh nyata bahwa integritas pejabat publik harus lebih dikawal ketat. Kasus ini mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya soal kerugian uang, tetapi juga soal etika dan kepercayaan masyarakat. Dari 9 tersangka, kita akan melihat salah satu dari mereka yang berinisial KMR atau Kamarudin Ibrahim yang biasa dipanggil Haji Aco. Ia merupakan seorang politisi, anggota DPRD Kalimantan Timur yang berasal dari Balikpapan dan merupakan wakil sekretaris fraksi Partai Amanat Nasional dan Nasional Demokrat. Kamarudin Ibrahim diduga berperan sebagai pengendali 2 perusahaan rekanan fiktif, PT Fortuna Aneka Sarana Triguna dan PT Bika Pratama Adi Sentosa. Kedua perusahaan ini terlibat dalam proyek fiktif senilai 13,2 miliar rupiah. Ini bukan pertama kali Kamarudin Ibrahim berhadapan dengan hukum. Ia pernah dijebloskan ke lapas Balikpapan pada tahun 2020 dalam kasus penggelapan sertifikat tanah dan divonis 2 tahun penjara. Yang namanya integritas itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Bahwa seorang politikus, seorang wakil rakyat harus memiliki integritas yang baik. Karena bagaimanapun seseorang yang dipilih oleh rakyat dan dia ditunjuk sebagai wakil rakyat membawa aspirasi rakyat harus memiliki integritas yang baik. Apabila seseorang itu yang sudah mendapatkan amanah atau mandat dari rakyat ternyata melakukan tindak korupsi, tentu dampaknya juga sangat-sangat signifikan. Baik itu terhadap partainya, baik itu terhadap pribadinya, dan terutama untuk partai, integritas partai sangat-sangat terdampak. Ya meskipun kita tahu itu bukan partai keseluruhan karena individual pelakunya, tapi akan membawa nama partai sebagai tempat dia bernaung, tempat seseorang yang ditunjuk sebagai pengemban amanah rakyat itu adalah di partai mana. Ya, kita tentu menginginkan bahwa anggota partai adalah orang-orang yang punya integritas yang baik, amanah, dan mau menjalankan atau mengemban aspirasi rakyat yang menjadi katakanlah kegiatan-kegiatan yang diinginkan untuk perbaikan masyarakat itu bisa dilaksanakan dan diimplementasikan oleh anggota-anggota partai yang kita tunjuk dan mendapatkan amanah di katakanlah di kehidupan masyarakat kita. Kita inginnya masyarakat itu adalah bahwa anggota partai yang benar-benar terpilih adalah orang-orang yang amanah dan memiliki integritas. Semoga kasus-kasus korupsi tidak terulang lagi pada partai kami khususnya, sehingga bangsa ini bisa lebih baik ke depannya. Mungkin itu saya sampaikan. Secara nasional, kerugian 431,7 miliar jelas membebani keuangan negara. Lebih dari itu, kasus ini merusak citra dan reputasi PT Telkom sebagai BUMN strategis yang secara keseluruhan mengancam kepercayaan publik terhadap BUMN. Ini semua
memicu pertanyaan tentang proses vetting dan pengawasan terhadap mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Kasus korupsi itu sangat berdampak kepada kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat akan makin tidak percaya terhadap pemerintah yang mengatur masyarakat tersebut dikarenakan korupsi yang dilakukan. Menurut saya dampak korupsi terhadap masyarakat tadi ya. Ya, Nah, kalau misalnya dari kasus-kasus yang telah terjadi sekarang kan banyak ya kasus korupsi triliunan rupiah itu sangat merugikan negara kita sih, karena negara kita ini juga membutuhkan banyak dana untuk pembangunan dan juga membuat masa depan yang baik untuk negara kan. Nah, jadi dengan kasus korupsi itu negara kami itu bisa terhambat dari perkembangannya juga. Jadi kayak misalnya IKN yang mau dibangunkan ini jadi kayak lambat atau diberhentikan sementara gitu kan, jadi kayak masyarakat kan jadi kecewa gitu menantikan IKN yang baru ini. Itu saja sih menurut saya. Kasus ini adalah cerminan tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, namun juga merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar, untuk bersuara, dan menuntut akuntabilitas. Jadikanlah kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas, memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pihak.